bagi nama Tuhan. Adik-adik sekalian, kita akan masuk ke dalam sesi penyampaian firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita siapkan setiap hati kita siapkan setiap benih, kita siapkan setiap tanah hati kita untuk menerima benih kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yuzo Adinata STPHD. Oleh karena itu, untuk menyambut firman Tuhan, kita akan sama-sama menyanyikan kembali sebuah pujian yang berkata, "Denganmu Tuhan." Tak perlu kita meragukan kesetiaan Tuhan di hidup kita, karena Tuhan selalu setia di setiap musim kita. Tak perlu lagi kita merasa khawatir dalam hidup ini, karena semua rencana Tuhan dalam hidup kita selalu yang terbaik. Dan bersama Tuhan kita pasti bisa. Haleluya! Mari kita bertepuk tangan. Let's go and praise His name. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kau Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kau Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus, Kau Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamat malam semuanya. Apakah suara saya terdengar dengan cukup jelas? Ya, terdengar, Berikan Pak. jempol. Oke. Oke, terima kasih. Saya sungguh bersuka cita dan terhormat untuk bisa bergabung dengan teman-teman sekalian, khususnya
sebagai bagian dalam rangkaian penyambutan mahasiswa baru Universitas Airlangga, ya, dari segala jurusan fakultas. Puji Tuhan, bisa masuk ke Airlangga itu nggak gampang ya, sulit sekali. Tetapi kalau Tuhan izinkan, maka dia punya tujuan. Tujuannya, rancangannya adalah damai sejahtera. Amin. Nah, saudaraku, mari kita akan memikirkan satu topik yang sangat-sangat penting ya. Bahkan kalau kita tidak tangkap bagian ini, saudaraku, kita akan rugi banyak. Ya, rugi banyak. Kita akan sulit sekali untuk menghayati apa artinya hidup di dunia ini, apa artinya beribadah, apa artinya memuliakan Tuhan. Nah, mari sebelum kita lanjutkan, kita akan masuk dalam doa, kita mohon pimpinan Tuhan. Kita bersama-sama persiapkan hati kita, rendahkan diri kita, kita mohon Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, manusia mungkin melihat ini hanya sebagai sebuah tingkah laku religius, tingkah laku sosial, tingkah laku manusiawi biasa. Tetapi di dalam iman kami melihat bahwa Allah turut bekerja di dalam pertemuan kami ini. Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu, dan Engkaulah yang mengumpulkan kami, ratusan anak muda di tempat ini, di rumah masing-masing, namun kami berjumpa di dalam ruang daring. Tuhan, kami berterima kasih karena di antara sekian banyak opsi, sekian banyak kemungkinan kami beraktivitas yang lain, Tuhan boleh kumpulkan kami sejumlah orang ini untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan, tentu ini adalah hal yang sangat baik buat kami, berguna bagi jiwa kami, dan tolong kami Tuhan untuk boleh menyerap dan menerima apa yang Tuhan sudah titipkan lewat sesi pertama ini. Tuhan, kami rindu Engkau sendiri yang bekerja dengan leluasa untuk mengubah hati kami, memberikan kami hati dan telinga seorang murid, sehingga kami boleh mengerti kebenaran, dan kebenaran itu membebaskan kami dari segala sesuatu yang selama ini kami anggap benar, tetapi sesungguhnya menjauhkan kami dari-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, pimpin hamba-Mu yang lemah dan hina ini, pimpin kami semua hamba-hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa kami ini. Amin. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, topik yang akan kita gumulkan bersama adalah Allah yang Maha Mulia. Allah yang Maha Mulia. Sebuah topik yang terdengar biasa ya. Tetapi saya mengajak saudara membaca beberapa bagian Alkitab. Saya rindu saudara juga membuka Alkitab Anda, sama seperti saya membuka Alkitab di samping laptop saya ini. Yaitu bagian pertama terambil dari surat Roma pasal yang pertama, surat Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23, Roma pasal pertama, saya bacakan mulai dari ayat 18 aja ya. Roma pasal pertama ayat 18 sampai 23, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak tampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat tampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar, dan seterusnya. Saya tidak membaca semuanya. Kemudian bagian yang kedua, itu terambil dari Roma 11 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-36. Roma 11 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-36. Demikian bunyi firman Tuhan.
Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya mendengar, menghafal mungkin bahkan ya, tetapi menghayati, menghidupi kebenaran itu dalam hidup sehari-hari. Saudaraku, tema kemuliaan Allah ini sangat penting, bahkan mungkin lebih penting dan besar daripada keselamatan itu sendiri. Tapi seringkali kita berpikir sebaliknya, oh keselamatan itu paling penting, yang penting masuk surga. Tidak demikian, saudaraku. Mengapa saudara masuk surga? Supaya saudara memuliakan Allah. Kalau Anda tidak memuliakan Allah di bumi ini, jangan harap Anda suka memuliakan Allah di surga. Nah, kalau Anda tidak suka memuliakan Allah di bumi dan di surga, buat apa Anda ada di surga? Jadi sebenarnya itu sangat berkaitan, saudara. Namun, poin saya adalah bahwa kemuliaan ini adalah sebuah framework, sebuah kerangka pikir, kerangka ide, atau kerangka teologi yang lebih besar daripada keselamatan. Keselamatan adalah salah satu aspek dari karya Allah yang menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang mulia. Nah, saudaraku, bahkan keselamatan hanya bisa dimengerti dengan baik dan benar jika kita melihatnya dalam rangka kemuliaan Allah, Allah yang mulia. Seperti yang kita lihat dalam kerangka pikir keseluruhan Alkitab sebenarnya, saudaraku. Yang didemonstrasikan di dalam seluruh surat Roma. Saudaraku lihat surat Roma setelah introduksi dimulai dengan murka Allah. Mengapa? Karena manusia tidak memuliakan Allah. Ya. Tetapi kemudian Paulus berbicara mulai Roma pasal 1, semua orang itu berdosa, ya, semua orang menggantikan kemuliaan Allah dengan segala sesuatu yang fana. Dengan kata lain, manusia tidak mau memuliakan Allah, tetapi memuliakan yang bukan Allah. Dengan demikian, manusia tidak mengakui kemuliaan Allah, tetapi memperalah hal-hal yang lain yang jauh dibandingkan dari Allah. Mereka hanyalah ciptaan, bukan pencipta. Dan kemudian ditutup dengan Roma pasal 3, Paulus berkata, tidak seorang pun benar, tidak seorang pun berakal budi, semuanya menyeleweng, ya, semuanya mencari jalannya sendiri. Saudaraku. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Roma 3 ayat 23. Sebenarnya kata yang lebih tepat itu adalah semua orang telah berbuat dosa dan gagal memuliakan Allah. Tema yang sama muncul di dalam Roma pasal 1 ayat 21 sampai 23 yang tadi kita baca, Saudara. Tetapi tidak berhenti di sana. Kalau berhenti di sana kita semuanya menjadi orang-orang yang paling malang di dunia ini. Ya, kita semuanya tidak akan mengalami perubahan hidup. Tidak ada nilai kekal dalam diri kita karena kita gagal memuliakan Allah. Nah, Paulus mulai belok, Saudaraku. Dia berkata bahwa tetapi puji syukur kepada Allah karena dia bukan Allah yang diam. Ya, dia mengutus anaknya yang tunggal untuk menjadi jalan pendamaian bagi kita. Roma 3 ayat 27, saudaraku. Dan mulai Paulus berbicara melalui Kristus, ya. Melalui Kristus, maka manusia ini boleh dibenarkan, ya. Dibenarkan seperti Abraham dibenarkan, saudaraku. Mulai Paulus bergerak ya, sampai ke Roma pasal 5 tentang pembenaran. Kemudian Allah membaptis manusia ke dalam Kristus. Saudaraku, mempersatukan manusia ke dalam Kristus oleh rohnya yang kudus. Roma pasal 6. Roma pasal 7 mengatakan, sekalipun demikian kita masih bergulat dalam dosa. Ya, Roma pasal 7, sekalipun kita sudah dilahirbarukan, aku tahu apa yang benar, tapi bukan yang benar yang aku lakukan. Sampai di Roma pasal 8, Paulus berkata, bahwa puji syukur kita mempunyai Roh Kudus yang mendoakan kita, yang menjadi juru syafaat kita. Lalu Paulus berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, supaya kita Oke, maaf, tadi ada yang mute saya ya. Nah, saudaraku,
Saya lanjutkan lagi. Sampai di Roma pasal 8, Paulus berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi dia memberikan Yesus Kristus sebagai juru selamat, sekalipun kita tidak layak diselamatkan, dia memberikan Roh Kudus-Nya untuk melahirbarukan kita, mempersatukan kita dengan Kristus, sekalipun dalam pergumulan dengan dosa, Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, berdoa syafaat bagi kita, dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dengan kata-kata. Dan sampai seterusnya pasal 9, pasal 10, dan sampai pasal 11, Paulus tidak bisa tidak sampai pada kesimpulan yang tadi kita baca. Siapa yang bisa memahami kekayaan Allah, hikmat dan pengetahuannya ini? Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapa yang pernah jadi penasihat Tuhan? Siapa yang lebih hebat dari Tuhan? Lalu Paulus menutup dengan doksologi. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, saudaraku, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Nah, Roma 12-16 ini adalah sebuah seruan praktis Paulus untuk merespons kemuliaan Allah yang sudah nyata, baik di dalam ciptaan maupun dalam penyelamatan manusia yang berdosa. Nah, saudaraku, sebelum kita lanjut, mari kita bertanya, sebenarnya kemuliaan ini apa sih artinya ya? Kita sering ngomong kemuliaan, tadi beberapa lagu yang kita nyanyikan juga kemuliaan Allah, kemuliaan Allah. Saudara, kata ini sangat sering digunakan, disebutkan banyak dalam lagu pujian, tetapi mungkin juga kata ini adalah kata yang paling sering disalah mengerti. Ya, paling sering disalah mengerti. Nah, saudara, kata kemuliaan ini di Perjanjian Lama menggunakan kata kabot. Kabot ini muncul 200 kali di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru, bahasa Yunani itu menggunakan kata doxa, muncul 167 kali. Dalam bahasa Inggris kita mengerti kata glory, ya. Latin itu gloria, dalam bahasa Indonesia kita mengerti kata mulia. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu mulia, saudara? Oh, tampaknya abstrak sekali ya. Nah, saudaraku, mulia itu artinya sesuatu yang berbobot, sesuatu yang berkaitan dengan bobot, ya, kualitas yang lebih daripada yang lain. Sesuatu yang mulia berarti dia bukan sesuatu yang biasa. Dia memiliki kualitas, memiliki bobot di dalam dirinya. Bobot di sini tidak semata-mata berat ya, sebagai dampak dari gravitasi. Wah, kamu mulia banget ya, padahal yang dimaksud adalah gemuk, misalnya, saudaraku. Orang gemuk bukan orang mulia, saudaraku ya. Jadi mulia di sini bobot dalam pengertian kualitas. Ya. Sesuatu yang dia miliki tidak dimiliki oleh yang lain, yang bahkan melampaui yang lain. Nah, yang mulia, kata sebutan yang mulia sering kita kenakan, ya kita lihat di film-film, itu dikenakan kepada seorang raja. Mengapa disebut yang mulia? Karena raja itu cuma satu, saudaraku. Tidak ada orang yang lain di negara itu yang memiliki pangkat yang sama, sehingga yang mempunyai kualitas yang sama, posisi yang sama, keturunan yang sama, yang layak disebut raja. Kadang-kadang bangsawan juga disebut berdarah mulia, darah biru. Ya. Nah, mungkin masih tidak asing bagi saudara peristiwa Pilpres yang lalu, ya, ketika terjadi persengketaan dalam pemilihan presiden, maka hampir seluruh mata tertuju kepada sidang MK, Mahkamah Konstitusi. Nah, para hakim MK ini disebut siapa? Disebut apa, saudaraku? Yang mulia, saudaraku ya, hakim yang mulia. Mengapa? Karena mereka adalah satu-satunya hakim yang paling tinggi untuk memutuskan perkara itu. Hakim MK mempunyai kualitas, mempunyai bobot yang lebih daripada yang lain, maka mereka disebut sebagai yang mulia. Nah, kalau kita mengenal kata juga, wah, dia ini berhati mulia. Ya, apa artinya hati mulia? Berarti dia memiliki kualitas. Ya, hati yang mulia itu berarti dia baik, jujur, tidak egois, tidak selfish, ya, berintegritas, ya, tidak suka tidak serong hatinya, penuh kasih, suka menolong, ya, lebih daripada hati orang pada umumnya. Nah, maka kita sebutkan, wah, dia ini mempunyai hati yang mulia. Kita juga mengenal istilah logam mulia. Ya, saudara tahu ya logam mulia? Ada banyak logam mulia, saudaraku.
Beberapa yang kita kenal dengan umum, lazim, itu adalah emas, perak, platinum, ya, seperti platina, ya, itu disebut sebagai logam mulia. Mengapa disebut logam mulia? Nah, di dalam ilmu kimia, saudaraku, logam mulia ini adalah logam yang tahan terhadap korosi maupun oksidasi. Dia sulit untuk bereaksi terhadap asam, ya, sehingga dia tidak berkarat, saudaraku. Nah, saudaraku, berarti logam ini disebut logam mulia karena dia tidak sama dengan logam-logam yang lain, dia memiliki kualitas yang berbeda. Nah, maka logam mulia ini memiliki harga yang tinggi karena sifatnya yang langka dan dia tahan korosi. Nah, saudaraku, saya berharap saudara sudah mulai tangkap ini arti kata mulia, ya, arti kata mulia. Jadi mempunyai kualitas yang berbeda dibanding yang lain. Nah, sekarang ketika kata mulia ini dikenakan kepada Allah, pertanyaannya adalah mengapa Allah disebut mulia? Bahkan dia disebut maha mulia. Nah, saudara, Roma 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari dia, oleh dia, kepada dia, bagi dialah kemuliaan selama-lamanya. Sebab segala sesuatu adalah berasal dari Allah. Allah adalah sumber dari segala sesuatu. Dan itu berarti, saudaraku, dia satu-satunya sumber dari segala sesuatu, kecuali dosa tentunya, ya. Saudaraku, maka Allah ini yang paling berbobot, paling berkualitas, tidak ada yang memiliki kuasa, kekuatan, otoritas, kedaulatan, kemampuan yang melampaui Allah, saudaraku. Maka dia layak disebut sebagai yang mulia, bahkan disebutkan sebagai yang maha mulia, artinya bahwa dia mengatasi segala sesuatu yang kita sebut mulia yang lain. Segala kemuliaan di muka bumi berasal dari Allah yang mulia, yang menciptakan, yang menanamkan sebagian dari kualitas-kualitas dirinya, itu terpancar di dalam ciptaan-ciptaannya. Maka dia disebutkan yang maha mulia. Mari kita lihat satu persatu, saudaraku. Sebab segala sesuatu adalah dari dia. Itu artinya bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu. Dia adalah pencipta segala sesuatu. Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga berkata demikian, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, saudaraku. Ya, jadikan oleh dia. Jadi segala sesuatu berasal dari dia. Yang kedua, saudaraku, oleh dia. Segala sesuatu bukan hanya dari dia, tetapi segala sesuatu itu oleh dia. Ini artinya, saudaraku, segala sesuatu bisa eksis, ya, itu tadi diciptakan oleh Allah, tetapi bisa bertahan terus-menerus. Jadi itu karena ditopang oleh Allah, saudaraku. Allah bekerja di dalam segala sesuatu. Roma 8 ayat 28. Bukan hanya sebuah kejadian, Allah bekerja dalam segala sesuatu, bukan hanya sakit penyakit, bukan hanya pencapaian-pencapaian kita, tetapi, saudaraku, kelanjutan eksistensi segala sesuatu itu adalah hasil kerja penopangan Allah. Hasil kerja penopangan Allah. Artinya, saudaraku, kalau Allah tidak menopang, kalau Allah tidak turut bekerja sebagai pencipta yang menopang segala sesuatu tidak ada yang ada karena kekuatan dirinya sendiri. Saudaraku, inilah yang diajarkan Alkitab, ya, bahwa segala sesuatu ditopang oleh firman Allah. Artinya apa? Kalau saudara boleh memegang rambut Anda, ya, pegang rambut Anda. Ya, coba ya, Anda boleh praktek, ya, pegang rambut Anda, ya. Saudara, rambut yang Anda pegang itu ada karena Allah menopang keberadaannya. Bukan hanya rambut, tetapi otak Anda, fungsi kerja semua organ-organ Anda, termasuk pikiran Anda. Anda masih bisa berpikir seperti manusia berpikir. Anda masih disebut manusia. Ya, keberadaan kemanusiaan Anda itu hari ini ada, kemarin ada, besok kita nggak tahu, ya. Tetapi kalau itu ada, bukan karena kita mau itu ada, bukan karena kita memiliki kekuatan untuk mengadakan diri kita sendiri, tetapi itu semata-mata karena Allah turut bekerja dengan kuasanya menopang kita.
bukan hanya menopang eksistensi kita, keberadaan kita, tetapi dia juga menopang ya fungsi-fungsi yang ada. Jadi, saudaraku, kalau saudara bisa masuk di UNER, bahkan saudara bisa menjadi manusia hari ini. Saudara punya mulut untuk makan, saudara punya hidung untuk bernafas, saudara punya tangan untuk memegang, kaki untuk melangkah. Semuanya itu adalah karena Allah bekerja. Oleh Dia, segala sesuatu itu oleh Dia. Ia turut bekerja. Melalui Dia, segala sesuatu bergerak. Nah, saudaraku, ini yang dimaksud dengan oleh Dia. Bagaimana dengan kepada Dia? Ya, tadi dari Dia, oleh Dia, sekarang ini kepada Dia. Kepada Dia artinya bahwa Allah adalah sang telos. Dia adalah tujuan dari segala sesuatu. Allah adalah awal dan akhir. Dalam kitab Wahyu dikatakan. Artinya dia yang mengawali, dia juga adalah tujuan akhir dari segala sesuatu yang dia ciptakan. Dia adalah Alfa dan Omega. Selaku dia adalah tujuan dari segala sesuatu. Tuhan memiliki tujuan atas segala sesuatu. Saudara, beberapa rekan atau beberapa saudara kita ya yang beragama di seberang, agama Muslim misalnya, mereka seringkali menantang, mengatakan, bertanya kepada kita, di mana ya di Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Ya, Yesus mengakui dirinya adalah Tuhan. Di mana? Ya. Saudara, jawabannya itu sederhana sebenarnya ya. Di dalam Yohanes pasal 13 juga ada ya. Engkau menyebut aku guru dan Tuhan. Benar katamu, aku adalah guru dan Tuhan. Nah, dia berkata di sana ya. Tetapi orang Muslim masih tidak mau mengakui. Oh iya, kata Tuhan di sana kan sebenarnya kata yang dipakai itu kurios. Nah, kurios itu kan artinya tuan, bukan Tuhan dalam pengertian yang mereka mau. Oke. Saudaraku, sekalipun sebenarnya kita tidak perlu mengikuti definisi mereka, ya, tetapi ada satu jawaban yang lebih mutakhir sebenarnya. Ya. Di dalam Al-Quran sendiri, saudaraku, Isa Al-Masih itu berkata, dia adalah Alfa dan Omega, dan dengan demikian dia itu dimuliakan, ya, lebih daripada yang lain, saudaraku. Dan ini di dalam kitab Wahyu dikatakan, akulah Alfa dan Omega. Nah, sebenarnya itu jelas sekali ya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan. Nah, saudaraku, kalau orang-orang Muslim menolak ya, katakanlah menolak klaim Yesus sebagai Tuhan di dalam kitab Wahyu, mereka juga harus menolak kata-kata yang sama Alfa dan Omega di dalam Al-Quran. Misalnya seperti itu. Tapi itu hanya sedikit tambahan, saudaraku. Tetapi maksud saya adalah bahwa dia adalah tujuan akhir dari segala sesuatu. Saudara dan saya ada karena kita dicipta dengan tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memuliakan Dia. Tujuannya adalah untuk merefleksikan kemuliaan Allah melalui apa yang ada dalam diri kita, melalui hidup kita. Kepada Dia. Dia adalah tujuan dari segala sesuatu. Kolose pasal 1 ayat 16 berkata demikian. Karena di dalam Dialah, yaitu Kristus, telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Perhatikan di sana ya, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. 1 Petrus pasal 4 ayat 11 mengatakan demikian, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya apa? Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. 1 Korintus 10 ayat 31, Paulus juga berkata begini, aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saudara perhatikan bahwa hidup saudara dan saya itu hidup yang dianugerahkan dengan sebuah tujuan.
Jadi barang siapa di antara kita yang mungkin saat ini bergumul ya, apa sih tujuan hidupku? Saudaraku, Alkitab mengatakan dengan jelas, tujuan hidup kita adalah memuliakan Allah di dalam Kristus. Nah, masalah saudara mau percaya atau tidak percaya itu dua hal yang lain. Tetapi bukan berarti saudara tidak mempunyai tujuan hidup. Ya. Saudara dan saya diciptakan dengan tujuan. Tujuan hidup itu adalah tujuan yang mulia, yaitu memuliakan Allah. Hanya dengan memuliakan Allah, saudara akan dimuliakan oleh Allah. Saudaraku, kita sampai pada topik yang selanjutnya, yaitu bahwa kalau Allah itu adalah yang mulia, bahkan yang maha mulia, segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, termasuk hidup kita. Segala sesuatu itu termasuk hidup kita, berarti hidupku adalah dari Allah, oleh Allah aku hidup, kepada Allah aku harus bergerak. Ya, untuk Allah aku harus hidup. Tujuanku hidup ini adalah untuk memuliakan Allah. Itulah sebabnya bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya, ini menunjukkan bahwa pengakuan Allah yang maha mulia itu tidak cukup untuk berhenti di mulut, tetapi harus berlanjut kepada kehidupan sehari-hari. Saudaraku, tidak cukup pada lagu yang kita nyanyikan, tetapi harus kita nyanyikan lewat nada-nada perilaku dan perkataan kita sehari-hari. Tidak cukup hanya pada pengakuan iman rasuli misalnya, tetapi harus kelakuan kita juga harus rasuli, ya, kelakuan yang apostolik, kelakuan yang sesuai dengan kebenaran. Itulah sebabnya berulang kali Paulus berkata, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil yang engkau percayai, yang memberimu pengharapan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jika Allah adalah maha mulia, maka respons yang reasonable, respons yang paling wajar dan paling normal, yang seharusnya, semestinya, dan seyogyanya, itu adalah kita memuliakan Allah. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya kita memuliakan Allah di dalam segala sesuatu selama-lamanya. Saudaraku, jika segala sesuatu dicipta oleh Allah dan untuk Allah, maka segala sesuatu sudah semestinya memperlakukan Allah sebagai Allah. Itulah sebabnya tadi kita membaca dalam Roma pasal yang pertama, ayat 21-23, saudaraku, dikatakan demikian, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Nah, saudara perhatikan ya, inilah dosa. Ya, saya tidak membahas dosa di sesi ini, nanti ada sesi berikutnya, saudaraku, dalam KPIMB ini. Tetapi saya ingin menunjukkan kepada saudara bahwa mengenal Allah itu selalu berdampak, selalu berbuah memuliakan Allah. Ketika itu tidak terjadi, berarti saudara dan saya sedang melenceng, ya, fallen short of His glory, gagal memuliakan Dia. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa artinya memuliakan atau memperlakukan Allah sebagai Allah? Ketika Roma 1 tadi berkata ya, Roma 1 ayat 21, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Apa artinya memuliakan Dia sebagai Allah? Memuliakan Allah sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Saudaraku, apakah menyanyi saja cukup? Mulia, mulia bagi anak domba. Nyanyi aja cukup memuliakan Allah? Ya, memang menyanyi itu bagian dari memuliakan Allah. Tapi kalau menyanyi cuma di mulut, tidak dari hati juga percuma, saudaraku. Itu justru mengolok-olok Allah, bukan ya? Ya, betul nggak, saudaraku? Mengolok-olok Allah. Sama seperti kita bilang, ya sudahlah, kamu itu cantik. Ya, kamu cantik. Cantik. Nah, saudaraku, semakin kita ngomong gitu, semakin orang yang kita omongin tahu bahwa sebenarnya kita nggak mengakui dia cantik. Betul nggak, saudaraku ya? Ya, kamu ganteng. Pinter. Ya, kamu pinter, saudaraku. Semakin sering kita ngomong yang bukan dari hati, itu bukan pujian, itu malah olok-olokan. Benar nggak, saudaraku ya? Nah, maka hati-hati dengan perkataan-perkataan yang kita keluarkan kepada manusia lain, apalagi yang kita keluarkan kepada Allah.
Karena manusia melihat apa yang dilihat oleh mata, tetapi sebenarnya Tuhan melihat apa yang ada dalam hati kita. Tuhan tahu kok, waktu saudara memuji Tuhan, waktu saudara sedang beribadah online, Tuhan tahu. Saudara itu ibadah ngapain? Apakah saudara memperlakukan dia sebagai Allah? Apakah saudara dan saya betul-betul beribadah dari hati? Tuhan tahu. Dan jangan anggap, saudaraku, Tuhan tidak merespons. Dalam Yesaya pasal yang pertama misalnya, saya ingin bacakan kepada Anda, Yesaya pasal pertama mengatakan demikian, ayat yang ke-10 ya dan seterusnya. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikan pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba, dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, engkau ikut ibadah on-site ataupun online, daring ataupun luring, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Nah, perhatikan ya, persembahan yang tidak sungguh Tuhan tidak suka. Nyanyi-nyanyi, asal nyanyi, pujian, Tuhan tidak suka. Karena itu mengolok-olok, saudaraku. Sebab baunya adalah kejijikan bagiku, kata Tuhan. Kalau kita pelayanan, asal-asalan, Tuhan juga tidak suka. Karena itu artinya kita tidak memperlakukan dia sebagai Allah yang layak mendapatkan yang terbaik dari diri kita. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, lanjut Tuhan ya, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, perayaan-perayaan Natalmu, Paskamu, ya, air mata buayamu itu, kalau saya kontekstualisasikan ya, aku benci melihatnya, semuanya itu menjadi beban bagiku, aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Dan selanjutnya, saudara bisa baca terus. Saudaraku, mari kita tinggalkan cara berpikir naif kita bahwa Allah tidak tahu isi hati kita. Mari kita tinggalkan cara pikir kita yang bodoh dan gelap, yang menganggap bahwa Allah itu cukup disembah hanya dengan lip sync, dengan kata-kata yang tidak berasal dari hati. Mari kita tinggalkan kepura-puraan kemunafikan kita, ketika kita mengaku sebagai anak Tuhan, tapi sebenarnya kita tidak pernah mempertuhankan dia. Kita mengaku sebagai murid Kristus, kita tidak pernah taat kepada perintahnya. Kita mengaku dia sebagai Allah, tetapi kita tidak pernah memuliakan dia sebagai Allah. Saudaraku, kita melihat bahwa manusia memilih untuk tidak memuliakan Allah. Memuliakan Allah itu seperti apa? Menyanyi, berdoa, mengaku dengan mulut, cukup? Beribadah tiap minggu, apakah itu cukup memperalah dia, memperlakukan dia sebagai Allah? Moralitas yang relatif baik, kita tidak nyolong. Bagaimana dengan pornografi? Waduh, sudah tidak usah ngomong. Hampir sebagian besar dari kita terlibat dalam pornografi. Tapi Tuhan lihat. Tuhan lihat mana hati yang hancur, mana hati yang terus-menerus ingin menghancurkan hati Allah. Tuhan tahu, saudara. Tentu jawabannya, apakah cukup? Jawabannya tidak cukup. Mazmur 19 ayat 2 itu berkata, langit dan bumi menceritakan kemuliaan Allah. Saudaraku, ciptaan-ciptaan yang lain memuliakan Allah. Tetapi seperti kata seorang teolog bernama Karl Barth, dia berkata bahwa bumi ini adalah panggung.
Nah, ciptaan-ciptaan lain sudah berada di atas panggung, dan seolah-olah ini sebuah paduan suara yang besar, paduan suara kolosal seluruh bumi. Dan semua ciptaan yang lain itu menceritakan kemuliaan Allah, mereka sudah menyanyikan nada-nada yang indah untuk memuliakan Allah. Bahkan termasuk pasir. Memuliakan Allah sebagai pasir, dengan menjadi pasir sebaiknya pasir bisa menjadi. Kepompong, ulat, belatung, termasuk virus corona, saudaraku, mereka menceritakan kemuliaan Allah dengan cara yang Tuhan mau. Tetapi seperti kata Calvert, manusia itu selalu naik panggungnya terlambat. Sudah naik panggungnya terlambat, karena lupa jadwal mungkin, karena lupa hari itu dia bertugas, sudah nyanyi pun, nyanyinya fales. Nah, itulah kita, saudara. Saudara, kalau Allah itu adalah sumber dari kehidupan dan keberadaan kita, sumber dari otak kita, sumber dari kemampuan kita berpikir, sumber dari segala sesuatu yang kita miliki, apa artinya memperlakukan dia sebagai Allah? Bukankah seharusnya kita menggunakan segala sesuatu untuk memuliakan dia? Memuliakan dia artinya apa? Memperlakukan dia sebagai Allah, itu satu. Kedua, saudaraku, dengan menaati Allah, saudara dan saya akan menunjukkan bahwa Allah itu berhikmat, berpengetahuan, dan lain-lain. Karena dengan taat kepada Allah, kita hidup berbeda dengan dunia, dan dunia waktu melihat kita berbeda, dia melihat ada kualitas yang berbeda dalam diri kita. Itulah sebabnya, hanya dengan cara demikian, saudara dan saya memuliakan Allah. Kita menjadi terang di tengah kegelapan, kita menjadi garam di tengah kehambaran, saudaraku. Tetapi saudara tidak akan memuliakan Allah dengan cara hidup seperti dunia. Hidup menyembah berhala-berhala, sekalipun labelnya itu seolah-olah menyembah Allah. Tapi sebenarnya kita menyembah diri kita. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, sekali lagi bahwa kita tidak boleh naif berpikir bahwa kita sedang menyembah Allah, dan padahal kita itu tidak menyembah Dia, kita pikir Allah tidak akan tahu. Saudara, ada beberapa contoh orang yang gagal memuliakan Allah, sekalipun terlihat baik. Dalam Markus pasal 10, ya, ayat 17-27, dan juga kisah paralel dalam Matius pasal 19, ayat 16-26, itu kisah tentang seorang muda yang kaya, seorang pemimpin, kata Lukas, ya, seorang pemimpin. Nah, ini datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, guru yang baik, guru yang baik. Nah, bagaimana? Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa beroleh hidup kekal? Nah, saudaraku, lalu Tuhan Yesus berkata kepada dia, mengapa engkau sebut aku baik? Yang baik itu hanya Allah. Jadi dengan kata lain, sebenarnya Tuhan Yesus tahu bahwa dengan menyebut guru yang baik, orang muda yang kaya ini memperlakukan Yesus sebagai Allah, menyebut Yesus sebagai Allah, minimal menyebut Yesus sebagai Allah. Oke, menyebut Yesus sebagai Allah. Bukankah yang baik itu hanya Allah? Ya, dia tidak dikatakan protes, saudaraku. Oh, enggak, maksud aku, engkau itu bukan Allah, kau aja guru yang baik. Enggak, saudaraku, enggak. Berarti pemuda yang kaya ini, pemimpin agama ini, dia mengaku Yesus itu sebagai Allah. Dia tidak protes dengan perkataan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata, oke, kalau engkau tidak protes, berarti engkau setuju, aku bukan hanya guru, tetapi aku guru yang baik. Dengan kata lain, aku adalah Allah. Oke, apa yang terdapat dalam kitab suci? Apa yang sudah dinyatakan Allah? Apa yang kau sudah ketahui? Hormatilah ayah ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, ya. Oh, itu semua aku sudah lakukan, kata dia, ya, aku semua sudah lakukan sejak masa mudaku. Lalu Tuhan Yesus berkata, satu yang kurang. Nah, saudaraku, kata satu yang kurang dalam bahasa asli, ini bukan artinya kamu sudah melakukan 99, tapi kurang satu, bukan ya. Satu yang kurang bukan berarti kurang satu, saudaraku. Satu yang kurang bukan kurang satu dalam konteks ini. Satu yang kurang ini artinya adalah kalau tidak ada yang satu ini semuanya tidak ada gunanya. Nah, itu artinya, saudaraku, ya. Sama seperti apa artinya menikah tanpa cinta, gitu ya.
Apa artinya menikah tanpa cinta? Apa artinya punya kekayaan tapi badan sekarat mau mati gitu misalnya ya. Nah, kira-kira itu ya. Satu itu artinya itu, ya. Kurang satu yang kurang. Ini coba aku uji kamu ya. Sekarang kalau kamu menyebut aku sebagai Allah, kamu mesti bukan hanya menyebut, kamu juga memperlakukan aku sebagai Allah. Sekarang kamu pulang, jual seluruh hartamu, dan kemudian bagi-bagikan pada orang-orang miskin. Setelah itu, kembali ke sini mengikut aku. Dengan kata lain, Tuhan Yesus sebenarnya ingin mengajak seorang muda yang kaya ini, saudaraku, kembali kepada prinsip dari seluruh firman Tuhan. Seluruh perintah itu bergantung kepada perintah yang mana, saudaraku? The Great Commandments. Anda tahu? Hukum apa? Hukum kasih. Perintah kasih. Perintah yang agung itu. Apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Dan yang kedua adalah apa? Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Oke, kalau engkau menyebut aku sebagai Allah, sekarang tunjukkan bahwa engkau mengasihi aku dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Pulang, taatilah aku, apa berapapun harganya. Taatilah aku, berapapun harganya. Itu artinya kamu mengasihi aku dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Nah, setelah itu, bagi-bagikan uang itu kepada orang miskin. Artinya apa? Mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Selama ini engkau menganggap mengasihi dirimu sendiri dengan mengumpulkan harta, sekarang kasihlah manusia yang lain seperti dirimu sendiri, bagikan hartamu kepada mereka. Dan tunjukkan kamu bukan hanya beragama, tetapi kamu menangkap spirit dari seluruh Taurat itu, di mana seluruh hukum para nabi itu bergantung pada dua perintah itu. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh seorang muda yang kaya? Dia tertunduk sedih. Dalam bahasa asli itu bisa diartikan dia terluka hatinya. Saudara. Terluka hatinya. Karena apa? Hartanya banyak. Saudara. Lalu apa yang dia lakukan? Dia meninggalkan Yesus, tetap menyembah berhalanya. Saudara perhatikan di sini. Apakah dia memuliakan Allah? Tidak. Dia beragama? Iya. Dianggap orang saleh? Iya. Kaya? Kaya raya. Ya. Muda. Prospek bagus. Saudaraku, orang-orang seperti ini mungkin jadi majelis gereja. Tetapi di mata Allah tidak ada, saudaraku. Akhirnya Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, lebih mudah seekor unta masuk dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Artinya apa, saudaraku? Jangan berpikir tentang surga kalau engkau tidak memperlakukan aku sebagai Allah. Mengapa kita mengerti kemuliaan Allah itu penting? Karena bagaimana saudara mengerti kemuliaan Allah, itu akan menentukan bagaimana saudara memperlakukan Dia sebagai Allah. Memperlakukan Dia sebagai Allah, itu akan mempengaruhi your destiny. Di mana Anda nanti di dalam kekekalan. Saudara, Tuhan Yesus berkata seperti ini. Dalam Lukas 9 ayat 26, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya, dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat yang kudus. Dia melanjutkan dalam konteks yang sama, barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, dia akan mendapatkannya. Tapi barang siapa berusaha menyelamatkan nyawanya, dia justru akan kehilangan nyawanya. Artinya apa, saudaraku? Barang siapa memperlakukan Allah sebagai Allah, Tuhan akan memperlakukan dia sebagai anak-anak Allah. Tetapi barang siapa tidak memperalah Allah selama hidup ini, jangan minta Allah akan memuliakan dia di surga kelak. Nah, saudaraku, saya akan menutup dengan sebuah ilustrasi. Glenn Edsit, ini adalah seorang misionaris selama bertahun-tahun di China, di masa revolusi budaya di China, di Cina ya. Setelah masa revolusi itu, Cina akhirnya menjadi komunis, paham ateis diajarkan dengan ketat di sana sejak itu. Saudaraku,
tentara itu tiba-tiba menggerebek rumah dia, berkata kepada keluarganya, dia dan keluarganya, bahwa mereka akan dideportasi kembali ke Amerika. Glenn Edsith. Nah, mereka berkata, kamu akan segera dideportasi, segera, dan kamu hanya boleh membawa bersama denganmu pulang kembali ke negaramu, itu 200 pound. Segala sesuatu yang berbobot 200 pound. 200 pound itu tidak sampai 100 kilo, karena 1 kilo sama dengan 2,2 pound. Ya, 1 kilo sama dengan 2,2 pound. Jadi kalau 200 pound itu tidak sampai 100 kilo. Nah, lalu oke, kamu hanya boleh membawa itu. Nah, maka mereka itu mulai rapat keluarga. Glenn Edsith, istrinya, dan 2 orang anaknya. Mereka mulai, yuk masing-masing kumpulkan barang yang menurut kamu paling berharga yang kamu ingin bawa pulang. Nah, saudaraku, di sana ada mesin ketik kuno ya, yang menolong Glenn Edsith untuk menulis diary atau jurnalnya. Dan juga ada vas bunga yang bagus sekali, mempunyai nilai sentimental tertentu. Nah, mungkin anak-anak itu juga berkata, aku mau bawa mainanku yang ini, aku mau bawa yang itu. Ya, mungkin ada juga beberapa buku, Alkitab, dan seterusnya. Nah, akhirnya mereka kumpulkan, saudaraku ya, mereka kumpulkan, sampai akhirnya mereka berusaha timbang, itu sampai titik koma, 200 pound. Nah, kemudian setelah pada waktu yang ditentukan, tentara-tentara itu kembali dan bertanya, apakah engkau sudah menimbang segala sesuatu yang kau pilih? Maka Glenn Edsith berkata, sudah, kami sudah menimbangnya. Apakah engkau sudah betul-betul punya 200 pounds? Apakah betul-betul titik koma? Engkau sudah menimbang semuanya? Ya, sudah. Kemudian pertanyaan terakhir, apakah engkau sudah menimbang kedua anakmu? Wah, saudaraku. Pertanyaan itu mengubah semua prioritas. Langsung, saudaraku, di dalam waktu sekejap mata, barang itu hanya menjadi barang. Orang adalah orang. Akhirnya mereka lepaskan semuanya, dan mereka menyelamatkan kedua anaknya. 200 pounds. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Thomas Watson berkata, dunia ini adalah sebuah ruang ganti. Kalau saudara pergi ke department store, toko pakaian, biasanya di sana ada ruang ganti. Di ruang ganti, saudara itu tidak mungkin lama-lama. Di ruang ganti itu, saudara berdandan, yes, tetapi tidak lama-lama. Saudara mempersiapkan diri. Demikian juga seperti kata Thomas Watson, the world is the changing room, ya, sebuah ruang ganti di mana saudara dan saya belajar untuk menimbang 200 pounds, 100 kilo. Saudara harus menimbang dalam hidup Anda, mana yang lebih penting? Tuhan atau karirmu? Tuhan atau pacarmu? Tuhan atau pekerjaanmu, Tuhan atau kebiasaanmu, Tuhan atau kecanduanmu, Tuhan atau games. Bayangkan, apakah saudara akan memperlakukan dia sebagai Allah? Maukah Allah Anda? Tuhan tidak minta Anda meninggalkan semua pekerjaan, meninggalkan keluarga, meninggalkan pacaran. Bukan, saya tidak bermaksud begitu. Mungkin meninggalkan kecanduan, yes. Tetapi yang dimaksudkan adalah, maukah engkau menyerahkannya kepada Tuhan? Hal-hal yang baik yang Tuhan percayakan kepada Anda. Maukah saudara menjadikan Tuhan, Tuhan atas pilihanmu terhadap pacar? Atas pilihan profesimu? Atas pilihan perbuatanmu? Atas pilihan perkataanmu? Atas pilihan caramu hidup? Karena hanya dengan demikian, saudara memperlakukan dia sebagai Allah. Jikalau Anda tidak memperlakukan dia sebagai Allah, ingat, waktu Anda terbatas di dunia ini. Barang siapa malu
memperlakukan aku sebagai Allah atas profesinya, memperlakukan aku sebagai Allah atas pilihan pasangan hidupnya, memperlakukan aku sebagai Allah atas cara dia belajar di universitas, memperlakukan aku sebagai Allah atas cara aku bersikap terhadap orang tuaku, memperlakukan aku sebagai Allah atas cara aku bersikap dalam pelayanan, memperlakukan aku sebagai Allah atas caraku bersikap melawan orang-orang yang berbeda agama, memperlakukan aku sebagai Allah atas cara aku makan dan memperlakukan tubuhku. Bahwa kalau kita malu memperlakukan dia sebagai Allah atas semuanya itu, dan malu menerapkan firman Tuhan yang melawan semua prinsip-prinsip dunia, suatu saat nanti anak manusia juga akan malu atas orang itu. Hanya dengan memuliakan Allah, saudara menemukan nilai kekal dalam hidup Anda yang sesungguhnya, yang untuk itu Anda diciptakan. Anda dan saya tidak diciptakan untuk menjadi manusia murahan. Anda dan saya diciptakan untuk sebuah tujuan yang mulia, yaitu memuliakan Allah, memiliki bobot, memiliki kualitas, memiliki rarity. Artinya, saudara adalah orang-orang langka di dunia ini. Karena kita memiliki Allah. Saudaraku, maukah saudara dan saya bukan hanya mengaku dia sebagai Allah yang maha mulia? Ini juga harus dimengerti, bukan hanya lip sync, ya, tetapi juga memuliakan dia yang maha mulia itu dalam hidup sehari-hari. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam tanya jawab, saudara. Allah Bapa kami yang di surga, firman-Mu sungguh tak terduga. Kasih-Mu begitu dalam, begitu tinggi, begitu panjang, begitu lebar. Sehingga sekalipun bertahun-tahun kami mengaku sebagai anak Tuhan, sekalipun sering kali kami menyakiti hati-Mu, tapi sekali lagi Engkau memberikan kepada kami malam ini firman-Mu yang membebaskan kami dari jerat-jerat pikiran yang keliru. Tuhan, tolong kami untuk memikirkan dengan serius tentang kemuliaan Tuhan. Dan mulai menata kembali hidup kami, setiap aspeknya, di dalam proses. Kami tahu ya Tuhan, di dalam proses yang tidak mudah. Kami ingin memperlakukan Kau sebagai Allah dan mengucap syukur atas segala sesuatu yang Kau kerjakan, termasuk juga atas malam ini. Terima kasih ya Tuhan, biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan lewat hidup dan tingkah laku serta perkataan kami seumur hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Saya serahkan kepada Karisma untuk memoderasi tanya jawab ini. Baik Pak Yuzo, terima kasih Bapak untuk firman Tuhan yang telah disampaikan, sungguh sangat memberkati dan juga menegur kami semua, dan biarlah kita boleh sama-sama menghidupi kemuliaan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Baik, di sini sudah ada 3 pertanyaan Pak yang ingin ditanyakan oleh rekan-rekan semua kepada Bapak. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Ini saya tidak bacakan namanya ya Pak, jadi saya langsung menyampaikan pertanyaan. Pertanyaan pertama Bapak, mengapa kita harus memuliakan Allah padahal Allah sendiri sudah maha mulia? Mungkin bisa dijawab dulu Pak, jadi nanti kita lanjut. Oke, baik. Jadi saudaraku, memuliakan Allah ini bukan menambahkan kemuliaan Allah yang memang sudah maha mulia. Jadi waktu kita memperlakukan emas sebagai emas, ya saudara, saya yakin tidak ada di antara saudara yang tahu, yang sudah tahu bahwa emas itu adalah emas, lalu meletakkan emas itu sembarangan di pinggir jalan, ya. Sama seperti kita lupa meletakkan kunci, ya, saya yakin tidak begitu ya. Tetapi apakah dengan melakukan itu, saudara sebenarnya bisa dikatakan saudara memuliakan logam mulia, memuliakan emas, memperlakukan emas berbeda dengan logam yang lain, toh? Ya. Apakah dengan demikian saudara menambah nilai emas itu? Saya pikir bukan.
Ya. Tetapi semata-mata ini seperti yang tadi saya katakan mungkin kurang eksplisit. Saya tadi menggunakan kata seyogyanya, semestinya, seharusnya. Jadi ini bukan sesuatu yang menambahkan, tetapi merupakan sebuah respons yang paling reasonable, yang paling wajar. Sama seperti saudara tidak akan memperlakukan orang tua sama dengan Anda memperlakukan penjahat. Sama seperti Anda memperlakukan pengemis di jalanan, toh. Nah, dengan Anda memperlakukan orang tua Anda berbeda, itu bukan menambahkan kemuliaan orang tua itu, Anda semata-mata mengakui dia sebagai yang mulia. Ya, paling nggak dibandingkan dengan yang lain. Jadi, jawaban saya singkat seperti itu, bahwa memuliakan dia bukan menambahkan kemuliaan, tetapi memuliakan dia adalah respons yang memang seharusnya mengakui dia sebagai mulia. Itulah sebabnya kalimat yang saya pakai terus-menerus adalah memperlakukan dia sebagai Allah karena dia memang adalah Allah. Ya, bukan dia menjadi Allah ketika kita memperlakukan dia sebagai Allah. Dia adalah Allah. Saudara memperlakukan atau tidak memperlakukan dia sebagai Allah, dia tetap adalah Allah. Ya. Tetapi justru adalah kerugian besar kalau kita memperlakukan yang bukan Allah sebagai Allah. Kita tersesat, kita buang waktu, dan kita akan mendapatkan konsekuensi di dalam kekekalan. Itu aja jawaban saya, Karisma. Semoga menolong ya, menjawab ya. Baik Bapak, terima kasih untuk jawabannya. Ya, berikutnya Bapak, ini kita langsung kepada pertanyaan yang kedua. Ingin bertanya juga, tadi Bapak menyampaikan bahwa segala sesuatu dari dan oleh Dia. Nah, pertanyaannya adalah apa perbedaan dari dan oleh? Oke, terima kasih ya. Jadi ini bahasa Indonesia dan bahasa Yunani ada sedikit perbedaan ya. Dari itu artinya asal ya, asal mula. Ya, makanya saya tadi menggunakan referensi itu Yohanes pasal 1 ayat 3. Kolose 1 ayat 16 juga berbicara seperti itu. Kita dicipta oleh Dia, ya. Jadi dari Dia itu artinya kita itu bukan berasal dari diri sendiri, kita tidak muncul dari inisiatif kita, tetapi kita muncul dari inisiatif Allah. Allah adalah sumber keberadaan kita. Sang ada itu yang membuat kita ada. Sang pencipta yang membuat kita tercipta. Nah, ini dari ya. Oleh itu artinya bahwa melalui ya. Oleh itu adalah apa ya? Dia adalah penggerak, pemberi hidup. Nah, ini oleh ya. Penggerak, pemberi hidup, penopang. Itu sebabnya tadi saya menjelaskan dengan Roma pasal 8 ayat 28. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Waktu kita bernafas, Allah turut bekerja. Waktu kita berpikir, Allah turut bekerja. Waktu kita melakukan hal yang baik, Allah turut bekerja. Waktu kita melihat lampu ini bekerja sebagai lampu, hidung bekerja sebagai hidung, Allah turut bekerja. Itu yang dimaksud dengan oleh Dia. Ya, segala sesuatu adalah oleh Dia menjadi ada, berfungsi sebagaimana adanya. Nah, kalau Anda bertanya ya, saya lebih advance lagi. Kalau bagaimana dengan dosa? Nah, ini lain lagi ya. Ini perlu satu doktrin lagi ya. Saudara akan belajar mungkin di sesi selanjutnya ya. Allah bukan sumber dosa, karena Allah bukan pendosa. Ya, tetapi Allah, secara singkat saya akan katakan bahwa dosa tidak pernah berasal dari Allah, dan bukan oleh karena Allah, dosa itu menjadi ada. Dosa di dalam kitab suci selalu berasal dari ciptaan. Ya, ciptaan ini dari mana? Karena manusia dan malaikat, ya dua macam ciptaan yang berdosa ini, mereka diberikan oleh Allah satu anugerah yang baik yang mengandung risiko, yaitu kehendak bebas. Jadi di dalam kehendak bebas ini, manusia memiliki potensi melawan atau melayani Allah. Nah, ketika malaikat dan manusia menggunakan kehendak bebas yang baik itu untuk melawan Allah, mereka jatuh dalam dosa. Jadi dosa berasal dari ciptaan. Tetapi Allah turut bekerja lewat kejatuhan dalam dosa, bukan berarti Allah yang mendorong-dorong mereka berdosa, tetapi Allah merancangkan supaya dosa itu diselesaikan. Dosa diizinkan terjadi, tapi Allah juga memberikan juru selamat. Ya, ini sedikit tambahan ya, mungkin sudah bisa tanyakan kepada di sesi tanya-jawab di bagian kejatuhan dalam dosa nanti. Kira-kira seperti itu. Baik, Pak. Ya, kita lanjut kepada pertanyaan yang ketiga ya, Pak. Di sini ada bertanya,
Apakah kita bisa memuliakan Allah di saat kita tergesa-gesa, terhimpit khawatir, dan perasaan negatif lainnya? Karena memuliakan Tuhan juga harus dalam tindakannya Rasul. Kira-kira bagaimana, Pak? Jadi begini, setelah kita jatuh dalam dosa, kapasitas dan kemampuan kita memuliakan Allah tentu akan menjadi sangat terbatas. Betul ya? Bahkan manusia tidak bisa memuliakan Allah kalau kita tidak dilahirbarukan. Segala sesuatu yang kita lakukan itu akhirnya menjadi mempermalukan Allah, bukan mempermuliakan Allah, mempermalukan Allah. Tapi saya yakin sekali pertanyaan itu dalam konteks anak Tuhan ya. Kalau anak Tuhan bagaimana dalam kondisi gelisah ya, kurang beriman dan seterusnya. Sekali lagi saya katakan bahwa kita memang tidak bisa lagi sempurna. Tetapi Tuhan melihat isi hati kita. Tuhan tahu keterbatasan kita. Tuhan tahu Daud jatuh dalam dosa. Tuhan tahu Musa kadang-kadang kelewatan, kelepasan emosionalnya. Tuhan tahu bahwa Thomas itu peragu. Tuhan tahu Petrus itu akan menyangkal dia. Dan Tuhan tahu, justru karena Tuhan tahu, Tuhan memproses anak-anaknya. Ya. Sehingga, saudaraku, kita tidak diukur berdasarkan standar seperti kita belum berada di dalam Kristus. Kita diukur berdasarkan kita berada di dalam Kristus. Jadi kita memuliakan Allah hanya bisa di dalam Kristus. Artinya bahwa Kristuslah yang akan menyempurnakan kita. Dan Kristuslah yang menjadi teladan kita. Sehingga di dalam proses itu, saudara dan saya bertumbuh semakin hari, semakin memuliakan Allah. Nah ini ya, jadi belum sempurna, tapi sedang terus-menerus bertumbuh disempurnakan. Richard Foster dalam bukunya Prayer, doa, itu berkata begini, apakah mungkin ya kita itu berdoa, misalnya berdoa saja ya, apakah mungkin kita berdoa itu tanpa motivasi yang buruk? Apakah mungkin kita berdoa dengan motivasi yang sama sekali bersih, suci, dan tulus? Nah, Richard Foster berkata, tidak mungkin. Ya, kita ini sudah tercemar oleh dosa. Jadi pasti ada bagian-bagian dalam diri kita, disadari atau tidak disadari, kita itu berdosa. Di dalam doa sekalipun. Tetapi Richard Foster melanjutkan begini, kalau kita baru berdoa ketika hati kita itu suci, maka mungkin seumur hidup di dunia ini, kita tidak akan pernah berdoa. Tidak pernah layak berdoa. Tetapi, justru Tuhan itu mengundang kita untuk berdoa dengan segala keberadaan kita, dan kita mengakui dosa-dosa kita, maka 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah Allah yang setia dan adil, Ia akan mengampuni kita dan apa? Menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, kalau kita mengaku, baru proses itu berjalan. Saudara bisa memuliakan Tuhan, sekalipun tidak sempurna, nanti semakin lama, semakin memuliakan Tuhan, mendekati kesempurnaan. Nah, mungkin itu jawabannya ya. Semoga menolong ya. Ya, baik Pak. Ini sebenarnya ada banyak sekali pertanyaan yang masuk Pak, tapi karena memang kita harus selesai pada 18.40, jadi mungkin ini bisa dilanjutkan beberapa menit ke depan ya Pak pertanyaannya. Dari Farah, ya sudah menunjukkan. Pak. Ya. Ini pertanyaannya Pak. Saya sering mengikuti kegiatan ibadah dan persekutuan. Di akhir pujian, biasanya worship leader selalu bilang, beri kemuliaan untuk Tuhan. Nah, bentuk kemuliaan apa yang dimiliki manusia sehingga pantas diberikan untuk Tuhan? Ya, terima kasih. Pertanyaannya baik sekali. Maka, saudara, saya tadi mengatakan ya bahwa menyanyi, bertepuk tangan, itu bisa menjadi ekspresi kita memuliakan Tuhan. Bisa, ya. Tetapi saya katakan bahwa itu tidak masalah, ya. Asal, satu, Anda sungguh-sungguh, ya, dengan segenap hati. Karena Tuhan tahu ibadah yang karena kebiasaan atau ibadah karena kasih, itu Tuhan tahu. Nah, seringkali kita itu terjebak dalam kebiasaan. Ya, karena semuanya tepuk tangan, saya ikut tepuk tangan, ya. Saudara kan kuliah di UNER, ya, Surabaya, ya. Di sana terkenal dengan Tugu Pahlawan, ya.
Selain itu di seberangnya juga ada nasi bebek Tugu Pahlawan. Saya jadi kangen nih. Tapi saya tidak bicara tentang nasi bebeknya. Tugu Pahlawan. Ada satu kali orang itu eh, berdiri di depan persis Tugu Pahlawan. Dia menengadahkan kepalanya melihat puncak Tugu Pahlawan itu. Nah, kemudian orang-orang di sampingnya itu lihat loh, ini dia lihat apa ya? Kemudian orang kedua melihat orang pertama dan dia ikut menengadahkan kepala. Orang ketiga lewat, ikut menengadahkan kepala. Orang keempat lewat, 5, 10, akhirnya jadi 20 orang yang lewat di sana. Semuanya melihat puncak Tugu Pahlawan. Ya, tidak lama kemudian, kira-kira 3 menit, saudaraku, orang pertama ini menundukkan kepala, ya, kemudian dia jalan ngeloyor. Nah, orang kedua terheran-heran, tadi kamu itu ngapain lihat ke atas? Dia bilang, oh, aku lagi mimisan, katanya. Saudaraku, kadang-kadang orang melakukan sesuatu itu tidak mengerti apa yang dimaksud. Tetapi sekarang, saudaraku, ketika Anda mulai lebih mengerti tentang kemuliaan Allah, maukah Anda memuliakan Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi? Dan bukan hanya di mulut, tetapi mulai dari hati, sampai membual-bual, ya, bukan membual berbohong, tapi seperti air itu berbuih, ya, sampai overflowing keluar, saudaraku, lewat tingkah laku dan perkataan kita sehari-hari. Karena ibadah yang sesungguhnya itu adalah ibadah yang sehari-hari. Ibadah hari Minggu itu juga ibadah, tetapi itu hanyalah sebagian kecil. Ya. Jadi, apakah mungkin kita memuliakan Allah? Mungkin. Apakah bisa sempurna? Nggak bisa sempurna. Tapi bukankah Allah yang menunjukkan kepada kita cara bagaimana Dia dimuliakan? Ya. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31, Paulus berkata, karena itu, jika kamu makan, kamu berjalan, kamu duduk, biarlah engkau memuliakan Tuhan. Ya kan? Nah, kemudian di bagian yang lain, misalnya dalam Kolose 3, lanjutan dari 16, 17, 18, 19, dalam segala sesuatu, biarlah engkau memuliakan Allah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu satu dengan yang lain, itu saling menegur, mengajar, menyanyi lagu rohani, pujian, mazmur, dan seterusnya. Sehingga di dalam segala hal, Allah itu dimuliakan. Nah, saudaraku, Tuhan memberitahu kita lewat firman-Nya bagaimana memuliakan Dia. Tidak sembarangan, tidak asal-asalan, mencari kehendak Tuhan, memperlakukan Dia sebagai Allah di dalam seluruh aspek hidup kita. Itulah yang Tuhan ingin lihat dari hidup saudara dan saya. Sempurna? Enggak. Tetapi maukah Anda menjadi anak-anak Tuhan yang diproses oleh Tuhan, semakin lama semakin memuliakan Tuhan. Sehingga waktu kita menyanyi To God be the glory, ya, glory, 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 haleluya, bukan cuma di kata-kata yang kosong, tetapi dari hati, dengan kesungguhan. Dan jangan main-main, karena Allah adalah Allah yang maha mulia, Dia maha tahu, Dia maha segalanya. Semoga menjawab, Karisma. Ya, baik, Pak. Bapak, ini masih ada satu pertanyaan. Boleh, silakan. Ya, Pak, ya? Boleh. Ya, jadi pertanyaan seperti ini, Pak. Katanya tadi Bapak mengatakan bahwa jika kita memuji dan menyembah Tuhan bukan dari hati, lebih baik tidak usah, karena itu seperti hinaan bagi Tuhan. Namun, bagaimana kalau itu adalah cara seseorang untuk pelan-pelan mengenal Tuhan dan untuk membangkitkan roh Allah dalam dirinya? Terima kasih. Oh ya, tidak apa-apa. Makanya saya bilang kan dalam proses. Tapi selalu mulai dari pengenalan akan kebenaran. Mungkin kita tidak bisa mengenal kebenaran itu, misalnya 0 sampai 100, kita itu punya 100, ya nggak punya. Mungkin kita cuma punya 1, makanya batu pun memuliakan Allah dengan cara batu. Ya. Apalagi manusia memuliakan Allah dengan cara manusia, anak-anak memuliakan Allah dengan cara anak-anak, orang dewasa memuliakan Allah dengan cara orang dewasa, orang-orang yang mengenal Tuhan sebagian kecil itu memuliakan Tuhan dengan sebagian kecil yang dia kenal, tapi setiap orang akan mempertanggungjawabkannya. Nah, pertanyaan buat kita adalah, apakah kita orang yang seperti ini? Oh, Tuhan, saya ini orang kecil, ya, kenalnya itu dikit, ya sudah Tuhan, aku mau sedikit selama-lamanya. Saudara tidak sedang memuliakan Tuhan waktu saudara seperti itu. Karena Tuhan tidak mau. Tuhan ingin kita bertumbuh.
Ya, jadi awalnya itu seperti kita awalnya tidak bagus, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tuhan terima apa adanya. Tuhan terima persembahan seorang janda miskin dengan 2 peser, nggak apa-apa. Tuhan senang karena memang itu kemampuan dia. Ya, tapi kalau kita itu mampu memberikan 100, kita cuma memberikan 2, kita keliru. Kita keliru. Waktu kita cuma punya 2, ya, dan kita berikan 2, dan kita bilang, Tuhan, aku tidak mau beri lagi untuk masa yang akan datang, sekalipun kau memberi aku lebih, aku cuma mau kasih 2. Nah, berarti kita tidak sedang memuliakan Allah juga, ya. Jadi kita harus hati-hati dengan sikap hati kita. Tuhan menerima saudara dan saya apa adanya. Yes, dia menerima. Dia tahu sebobrok-bobroknya kita. Kata Arthur W. Pink, itu dia berkata begini, Tuhan adalah yang paling tahu sebobrok-bobroknya kita. Tetapi pada saat yang sama, dia juga adalah Tuhan yang paling mengasihi kita. Jadi, mari kita datang dengan Tuhan dengan apa adanya, dan kita mohon Tuhan berbelas kasihan kepada kita, sehingga kita itu bisa memuliakan dia lebih lagi. Nah, kalau saudara tidak punya desire untuk itu, berarti saudara tidak mengerti apa itu maha mulia. Kalau Allah maha mulia, berarti saudara dan saya akan sampai kepada pikiran bahwa saya ini miskin sekali ya. Berbahagia orang miskin di hadapan Allah. Itu artinya bahwa saya ini miskin sekali Tuhan, I want to love you more. Ya, I want to glorify you more. Aku ingin memuliakan kau lebih lagi. Ini namanya orang yang miskin di hadapan Allah. Tapi kalau saudara sudah merasa cukup Tuhan, gini aja ya, cukup ya. Saudara menghina dia, menganggap bahwa Tuhan tidak mampu mengubah kita. Menganggap bahwa dia tidak mampu membuat kita jadi lebih baik. Menganggap bahwa kita menganggap bahwa Allah itu tidak sanggup menolong kita bertumbuh. Nah, dengan demikian tentu kita tidak sedang memuliakan Allah. Oke, itu jawaban saya untuk pertanyaan terakhir. Terima kasih Karisma. Terima kasih Aldo. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan. Terima kasih semuanya. Kiranya Tuhan Yesus yang nanti memberkati pelayanan Bapak ke depan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya. Semoga sukses KPIMB-nya. Amin. Ya, menjadi berkat besar ya. Tuhan berkati. Selamat kuliah di tempat yang baru buat para mahasiswa baru. Ya, Tuhan memberkati.